Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur karena kami boleh beribadah pada hari ini, dan kami datang karena panggilan-Mu dan karena Engkau juga akan menolong kami supaya kami bisa mendengar firman dan melengkapi kami bagaimana kami menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun Kau tempatkan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, sertai hamba-Mu, sertai semua anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab yang sangat panjang, tapi saya akan persingkat beberapa ayat saja. Keluaran 21 ayat 12 sampai 15 ya. Saya bacakan ayat 12 sampai 15. Keluaran 21. Demikian. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Ayat 33 dan 34. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Pasal 23 ayat 1 sampai 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian pembacaan firman. Berbahagia kita yang merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita. Saya harapkan pulang ke rumah saudara membaca semua kitab Keluaran pasal 21 dan 23 supaya bisa lebih mencerna lagi, memahami dengan baik konteks yang akan dikhotbahkan pada hari ini. Saudara, saya berikan tema hidup yang berharga di mata Tuhan. Tapi sebetulnya adalah nilai kehidupan di mata Tuhan, ya. Nilai kehidupan manusia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bangsa Israel telah diperbudak di Mesir selama 400-an tahun. Ya, setidaknya kalau yang dicatat di Kisah Para Rasul 430 tahun. Saudara, 400-an tahun itu sudah generasi demi generasi. Satu generasi misalnya kita anggap saja 40 tahun. Kalau sekarang satu generasi sekitar 20-an tahun sudah, ya. Karena anak-anak muda umur 20-an tahun sudah menikah dan kebanyakan punya anak, ya. Sehingga generasinya cuma 25 tahun, 30 tahun, ya. Nah, saudara anggap saja begitulah ya, kalaupun 40 tahun berarti
Israel mengalami sampai 10 generasi perbudakan. Orang yang sudah lama dalam perbudakan akan terbentuk karakter budak. Akan terbentuk hati seorang budak. Akan terbentuk pikiran, cara berpikir seorang budak. Bahkan tingkah lakunya, tingkah laku budak. Juga percakapannya, perkataannya itu juga budak. Saudara, karena itulah ketika Tuhan membebaskan mereka, memang dengan kuasa yang ajaib kita bersyukur. Ini bangsa yang sangat disayang Tuhan, bukan karena mereka lebih baik dari orang lain, tapi karena memang Tuhan mau memilih mereka. Yaitu ada satu rencana keselamatan nanti akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, digenapi di dalam Yesus Kristus. Tapi itu Tuhan bukan Tuhan yang membabi buta. Tuhan punya rencana, Tuhan mau agar bangsa yang sudah berbudaya budak, berkarakter budak, bertingkah laku budak, berpikir budak, berbicara seperti budak ini, bagaimana nanti menjadi umat pilihan Allah. Bagaimana nanti menjadi bangsa yang berbudaya. Sebab itulah hukum Taurat Tuhan berikan kepada mereka. Dan Musa menuliskan 5 kitab hukum Taurat. Salah satunya adalah kitab Keluaran. Selain nanti kita bisa membaca kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selain Kejadian. Nah, di dalam kitab Keluaran dan Imamat, ya Imamat aturan-aturan ibadah. Sedangkan kitab Keluaran itu cukup banyak mengatur mengenai kehidupan. Nah, saudara, sebagai bangsa budak, saya percaya mereka sudah terbiasa dengan karakter budak. Bagaimana supaya mereka betul-betul mengerti nilai kehidupan. Nah, itulah yang Tuhan mau didik kepada bangsa Israel. Saudara, sebetulnya bukan hanya untuk Israel ya. Saya percaya ini juga untuk semua manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu tidak mengerti lagi nilai kehidupan. Sebab itulah Kain dengan kemarahannya langsung membunuh Habel. Dia tidak mengerti nilai kehidupan. Karena itulah Tuhan katakan, darah adikmu berteriak-teriak kepadaku. Ya, Kain minta dispensasi. Nanti gimana orang-orang ketemu aku pasti nanti akan membunuh aku. Nah, akhirnya Tuhan tolong dengan pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan saja. Sebetulnya memang harus dibalaskan, harus dibunuh mati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebab itulah bagaimana caranya supaya bangsa yang sudah berurat akar budak ini nanti punya karakter yang berbudaya. Saudara, sebab itulah kitab Taurat mengatur sedemikian supaya mereka nanti mengerti nilai-nilai kehidupan. Dan nilai kehidupan itu bukan nilai kehidupan menurut saya, tapi nilai kehidupan menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Sebetulnya saudara dan saya juga sama. Kita menilai kehidupan di mata Tuhan, bukan di mata saya. Nanti saya akan uraikan kepada saudara sekalian. Sebab itulah saudara yang kasih oleh Tuhan, kitab Taurat sebetulnya, perjanjian lama juga secara umum, kita jangan pahami dalam konsep kita di zaman modern. Kita harus pahami dalam konteks pada waktu itu dan juga latar belakang pada waktu itu. Kalau kita tidak tempatkan di situ, kita akan salah menilai, kita akan salah menafsirkan perjanjian lama. Sebab itu dalam sejarah gereja
ada orang-orang yang salah mengerti perjanjian lama termasuk kitab Taurat Musa. Yang menganggap Tuhan itu kejam. Kok banyak bangsa dibunuh-bunuhin, diperintahkan dibunuh-bunuh. Saudara, kita hanya mengambil satu ayat, ya, musnahkanlah satu bangsa itu. Tapi kita tidak melihat ayat-ayat keseluruhannya. Mengapa Tuhan perintahkan itu? Nah, begitu pula di sini, sudah ketika orang itu harus dihukum mati, orang itu harus dihukum mati, seolah-olah Tuhan itu begitu kejam sekali, lakukan pembalasan sedemikian, tidak ada namanya belas kasihan. Saudara, tidak. Sebetulnya maksud Tuhan bukan itu. Saudara, orang berkarakter budak itu pasti keras hidupnya. Ya kan? Musa pada waktu mau membela orang Israel, ya, yang di Mesir, lalu kemudian Musa membunuh orang Mesir, betul kan? Ya, membunuh orang Mesir. Akhirnya disembunyi-sembunyiin. Terus waduh, setelah itu besoknya ada sesama Israel bertengkar. Lalu akhirnya ngomong apa? Kamu mau membunuh kami juga ya, seperti kamu membunuh orang Mesir. Langsung Musa ketakutan. Jadi saudara lihat di situ, karakter itu sudah terbentuk. Ya. Sebetulnya kita juga sama, saudara. Walaupun mungkin kita tidak melakukan kekerasan secara fisik, tapi kita juga sering melakukan kekerasan secara verbal dari kata-kata kita. Betul kan? Kayak itu Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, kau mendengar firman, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengatai sesamanya kafir dan seterusnya, ada 3 kali di Matius pasal 5, dia harus dihukum. Itu perkataan verbal pun telah menyakiti hati orang lain. Itu juga termasuk perbuatan yang jahat, melukai sesama. Jadi saudara, kalau saudara melihat ini semua, ya, begitu sempurnanya tuntutan Tuhan. Supaya kita apa? Yang pertama, menghargai nilai nyawa manusia. Saya mau ringkas saja, karena kalau dikhotbahin satu-satu waktunya tidak cukup. Pertama, nilai nyawa manusia. Dikatakan di dalam ayat yang keberapa itu, 12, dalam pasal 21, siapa memukul seseorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. Jadi Tuhan menghukum mati itu ada sebabnya. Saudara jangan hanya lihat, Tuhan itu suka hukum mati ya. Jangan. Ayat Alkitab tidak boleh dipahami begitu. Maaf saudara, iblis punya kebiasaan itu. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis mencomot satu ayat Alkitab, mencobai Yesus, betul kan? Sampai dia mencomotnya 2 kali, ya kan? Mencomot ayat Alkitab 2 kali, tapi iblis mencomot itu di luar konteks, di luar pengertian Alkitab. Hati-hati, ya. Karena itu saudara, memahami Alkitab itu jangan kita comot satu lalu kita jadikan kebenaran. Kita harus lihat secara utuh dulu. Jadi saudara, Tuhan bukan suka menghukum mati. Tuhan inginkan orang-orang Israel itu menghargai nyawa sesamanya. Marah sampai memukul, sampai mati. Itu Tuhan katakan, Kain, apakah kamu tidak bisa menahan amarahmu, dosamu itu? Dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Jadi saudara dan saya itu bisa marah. Tapi kalau marah jangan sampai kita dikuasai kemarahan kita. Tapi justru kita harus menguasai kemarahan kita dengan baik. Itu namanya apa? Mengendalikan diri. Nah, sebagai budak, saya percaya orang Israel cukup banyak yang terbentuk karakternya apa? Suka marah. Dan suka marah akhirnya memakai kekerasan. Namanya budak. Seolah-olah nyawa itu tidak berharga. Apalagi mereka sebagai budak selama ini diperlakukan apa? Mati nggak apa-apa, nggak ada yang mengadili, betul kan? Ya, bangsa Mesir
mereka yang menjadi pengawas-pengawas memukuli, memecutin budak-budak itu, kalau sampai mati pun tidak ada itu dihukum, tidak ada. Sehingga apa? Nilai nyawa manusia seolah-olah apa? Tidak ada artinya. Jadi saudara, pembalasan hukuman mati ini harus dikenakan kepada orang-orang yang membunuh. Membunuh karena apa? Murka. Kemarahan yang tidak terkontrol. Bahkan menculik termasuk di situ. Menculik itu pun dihukum. Menumbuk wanita hamil sampai mati harus dihukum mati. Bahkan saudara, hewan yang tadi saya baca di ayat 29. Hewan yang suka menanduk orang, nyeruduk orang sampai mati. Padahal pemiliknya sudah diperingatkan. Lakukan itu. Bukan hanya lembunya itu yang dilempari batu. Pemiliknya pun dihukum mati. Ayat 29 tadi. Saudara lihat di situ. Jadi orang yang memelihara binatang, ya, tapi kalau binatang itu tidak bisa dikendalikan, orang yang punya binatang itu pun harus bertanggung jawab. Karena apa? Nilai manusia, nilai nyawa manusia. Bahkan sudah tadi saya membacakan juga di ayat berapa itu 15, bahkan sebetulnya juga ayat 17. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, bahkan juga siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, dia pun dihukum mati. Bayangin saudara, aturan ini keras sekali, betul kan? Keras sekali. Budaya barat yang mengatakan hak asasi manusia, akhirnya banyak anak-anak kurang ajar sama orang tua, betul kan? Kadang-kala orang tua di film-film itu orang tuanya, papanya dipanggil namanya. Karena budaya. Saudara, ya memang itu budaya, mungkin bagi sudah biasa. Tapi akhirnya sekarang banyak anak muda tidak hormat sama orang tua. Ya. Jadi kalau kita tidak mendidik anak kita sesuai firman Tuhan, dan akhirnya anak itu tidak punya etika, tidak punya moral, yaitu akibat kita juga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah anak-anak muda Israel yang memukul ayahnya atau ibunya, bahkan mengata-ngatai ayahnya, ibunya, mengata-ngatai dengan kutukan, itu pun dihukum mati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, disinilah kita melihat sebetulnya apa? Ini sebetulnya penjabaran dari hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kalau bagaimana kamu menghormati ayahmu dan ibumu, jangan kamu pukul orang tuamu. Jangan mengata-ngatai dengan kata-kata kasar orang tuamu. Ya. Tapi saudara, firman Tuhan itu adil. Sebab itu ada Shema Israel. Hai Israel, dengarkanlah. Didiklah, selain kasihilah Tuhan Allahmu, didiklah anak-anakmu dengan firman Tuhan. Ajarkanlah itu, katakanlah itu siang dan malam. Kita orang tua sering ingin anak muda menghormati kita. Tapi kita orang tua apakah juga mengajar anak muda dengan benar? Tidak fair saudara. Kita minta anak muda menghormati orang tua, tapi orang tua sendiri selama ini tidak pernah menjadi contoh bagi anak muda. Tidak bisa. Dua-duanya Tuhan tuntut. Seperti halnya, ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, jangan tanduklah suamimu, tapi tunduklah suamimu. Tapi saudara ingat, firman Tuhan juga ngomong apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Firman Tuhan itu selalu dua belah pihak. Tidak pernah firman Tuhan itu tidak adil. Tidak. Jadi semuanya dikoreksi. Ya, semuanya dikoreksi. So itulah anak muda yang berani memukul ayahnya, ibunya, dihukum mati. Kan itu orang Israel
Betul-betul itu tuntutan, itu untuk membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk cara berpikir, menghormati orang tua itu bagaimana, ya. Bahkan saudara, menanggung ganti rugi kalau terjadi cacat fisik sesamanya. Bahkan jangan sampai engkau lalai, hati-hati atas kelalaianmu. Tadi saya sudah bacakan ayat 33. Orang Israel membuka sumur, menggali sumur. Aku kan gali sumur, ya ini sumur milikku. Kemudian ada keledai, karena namanya keledai nggak tahu, kejeblos di sumur itu. Ganti keledainya, seharga keledainya. Apalagi kalau yang kejeblos manusia, kamu lalai, gak bisa. Saudara, sebetulnya negara-negara yang boleh katakan tanda petik maju dan mengerti, ya, itu kebanyakan nilai-nilainya semua dari firman Tuhan. Ya. Pembangunan misalnya, ya, membangun jalan, ada gali di jalan-jalan, itu harusnya ditutup semuanya supaya apa? Jangan sampai ada orang yang karena mungkin tidak lihat, kejeblos di jalan itu. Kalau saudara jadi kontraktor, saudara harus tutup itu semua. Kalau menurut firman Tuhan, kontraktornya itu harus bertanggung jawab. Itu jelas. Karena apa? Nilai manusia itu loh, nilai nyawanya itu. Nilai nyawa, nilai kehidupan tidak bisa dinilai oleh perkembangan teknologi ataupun ilmu pengetahuan. Ya, seorang filsuf bernama Jürgen Habermas, filsuf yang memang sekuler. Bagaimana menilai hakikat manusia? Hakikat manusia itu apa? Apakah dengan ilmu pengetahuan, apakah dengan teknologi semua bisa dinilai? Sekarang memang kita hidup di zaman teknologi, semua serba enak. Enak sekali. Mungkin kita jalan kaki berapa langkah bisa dihitung pakai arloji kita, ya, dengan arloji. Ataupun tensi kita pakai alat kesehatan tensi. Oh, tensinya tinggi. Tapi saudara, apakah alat-alat ini bisa mengukur kita, hidup kita sampai kapan? Tidak bisa. Apakah bisa mengukur hati kita lagi seneng? Tidak bisa. Apakah bisa mengukur hati kita ini lagi sedih? Tidak bisa mengukur. Apalagi hati kita lagi jengkel, namanya bisa. Ngomongnya ada alat detektor, lie detector, alat detektor kebohongan. Ya, memang kepolisian mencoba dengan berbagai cara, bohong apa enggak. Orang yang sudah biasa berbohong, mau dideteksi berbohong nggak ketahuan, sudah, betul kan? Karena jantungnya nggak terlalu berdebar-debar karena dia sudah terbiasa berbohong, berkarakter bohong. Itu enggak bisa lagi, hatinya tetap tenang dengan apa? Ngomong yang tidak sebenarnya. Ya. Kecuali kalau anak kecil yang selama ini dilatih jujur, tiba-tiba dia mencuri uang, ya, itu saya ingat diri saya itu, ya, saya dikasih jangan mencuri. Suatu kali saya mencuri apa? Mencuri uang dari laci tempat mama saya berdagang. Saya curi, langsung. Ya. Tapi kalau saya akhirnya sudah biasa mencuri, akhirnya deg-degannya gimana? Biasa, betul kan? Karena nggak ketahuan. Ya. Tapi ketika mama saya lihat, walaupun mama saya nggak tahu, saya deg-degan. Saya akhirnya ngaku, mama saya ambil uang tadi. Karena ya begitu. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, nilai hal rohani tidak bisa dinilai oleh materi, tidak bisa dinilai oleh teknologi sekalipun. Tidak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah kalau saudara berpikir, wah ini hak asasi manusia.
Saudara, Jimmy Carter, mantan presiden Amerika, pernah mengatakan, Amerika Serikat tidak diragukan lagi adalah negara yang suka berperang dalam sejarah dunia. Dari Tufts University, mereka betul menyelidiki secara ilmiah bagaimana data-data peperangan-peperangan yang ada terjadi di dunia ini, termasuk Amerika. Dari tahun kemerdekaannya 1776 sampai 2019 menyimpulkan, dibandingkan dengan negara-negara lain, Amerika Serikat mengintervensi militer hampir 400 kali terjadi secara global. Siapa yang mengerti nilai nyawa manusia? Orang yang berpegang pada firman Tuhan, itulah yang mengerti nilai manusia. Peperangan sekarang sudah makin ngeri. Kalau perang dulu itu maju pakai badan, betul kan? Pakai senjata. Sekarang tidak perlu pakai badan. Memang setelah perkembangan pakainya pistol, pakainya alat-alat semua. Waduh, jarak jauh. Sekarang pakai drone. Yang jadi korban siapa? Masyarakat sipil, kita-kita ini. Seolah-olah apa? Manusia tidak ada nilainya. Karena itulah pemimpin-pemimpin negara kita terus perlu mendoakan. Perlu terus mendoakan agar mereka sadar sesadar-sadarnya. Bahwa nilai nyawa manusia itu. Berapa banyak peperangan itu menghabiskan dana miliaran dolar. Hanya untuk senjata dan membunuh banyak orang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara dan saya sebagai anak Tuhan, mari kita menghargai nilai nyawa manusia. Yang kedua, hak hidup manusia. Hak hidup. Tuhan itu maha adil dan Tuhan itu memelihara semua ciptaannya. Bahkan burung-burung di udara pun dikatakan oleh Tuhan dalam Matius pasal 6, dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi manusia, apalagi umatnya. Tuhan ingin umatnya itu dipakai oleh Tuhan menjadi alat pemeliharaan buat sesamanya, buat masyarakat yang ada, buat lingkungannya. Karena itulah berkenaan dengan hidup sesamanya, hargai hak hidup sesamamu. Di dalam pasal 23 kalau saudara membaca satu demi satu, saudara akan mengerti. Itulah hak hidup sesamamu. Jangan menyebarkan kabar bohong, fitnah-fitnah. Kalau saudara nggak terlalu tahu, jangan ngomong. Apalagi ngomong dengan yang salah lagi. Itu namanya kabar bohong, itu namanya fitnah. Jangan membelokkan hukum menjadi saksi dusta. Jangan suap menyuap. Suap menyuap membutakan mata orang. Bahkan di dalam aturan pasal 23, kembalikan milik orang lain. Itu bukan milikmu, kamu temui keledai atau lembu dari tetanggamu, kamu temui, kembalikan. Kalau kamu bawa masuk ke tempat pemeliharaan kandangmu, di kandang yang kamu punya, setelah itu umumkan siapa ini yang punya kambing, lembu ataupun keledai. Kembalikan. Jangan mengingini milik orang. Itu etika. Itu etika dan moralitas yang diajarkan oleh Alkitab di Perjanjian Lama. Saudara, Tuhan itu sebetulnya ingin orang Israel menjadi berkat bagi sesamanya. Sebab itulah orang miskin pun dan orang asing diingat. Hai Israel, ingatlah orang miskin, ingatlah orang asing. Jangan perlakukan orang asing dengan sembarangan. Karena kamu pun dulu orang asing di Mesir. Itu perintah Tuhan. Orang miskin kamu perhatikan. Kamu punya tanah ladang, 6 tahun kamu garap, kamu boleh tuai hasilnya. Tapi tahun ke-7 selama 1 tahun, biarkan, jangan digarap. Biarkan itu digarap oleh
orang-orang miskin. Supaya orang miskin bisa mengambil, menuai dari hasil hasil kebun anggur ataupun tanamanmu selama tahun ke-7 itu. Tapi Tuhan tidak buta. Tahun ke-6 aku limpahi kamu supaya bisa menutupi tahun yang ke-7. Dan tahun yang ke-7 berikan kepada orang miskin karena kamu pun dulu miskin di Mesir. Jadi saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel itu adalah selalu mengatakan hak hidup. Memang saya punya hak untuk hidup, tapi orang lain juga punya hak untuk hidup. Saudara selalu mikir itu. Jadi Tuhan itu ingin kita itu punya pemikiran yang integral, pemikiran yang nyambung dengan orang lain, bukan egois. Bahkan sudah tanah garapan pun Tuhan mau apa? Hari ke-7, hari Sabat, kamu jangan mengerjakan apa-apa. Tahun ke-7 jangan kerjakan apa-apa. Ada tahun Sabat lagi, ya kan? Lalu ada tahun Yobel lagi. Tahun Yobel itu berarti tahun yang ke-7 dari kali 7, 49 plus 50. 2 tahun tidak boleh kerjain apa-apa. Tapi Tuhan janji tahun ke-48 akan dikasih 3 kali lipat. Itu Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu tidak membabi buta, perintah Tuhan itu tidak sembarangan. Karena Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang tahu semuanya. Ilmu pengetahuan boleh, saudara dan saya boleh belajar ilmu pengetahuan, tapi semua ilmu pengetahuan harus tunduk kepada Tuhan dan firman Tuhan. Karena ilmu pengetahuan bagaimanapun terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Tuhan adalah sumber sebagai pencipta, sebagai pemelihara, tapi juga sebagai penyelamat umatnya. Saudara-saudara, inilah namanya hak hidup manusia. Amerika Serikat memang bagus dalam hak asasi manusia. Tapi ketika mereka ngomong hak asasi manusia, tapi kalau kitanya tidak sesuai dengan mereka, itu juga bisa dihancurin. Apakah itu hak asasi manusia? Enggak. Tadi saya ngomong dari semua bangsa-bangsa yang ada, Amerika hampir 400 kali terus-menerus berperang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hak hidup, nyawa manusia itu kita hargai. Waktu kemarin Surabaya gempa, waduh yang sore hari. Saudara gimana? Otomatis kita pengen apa? Menyelamatkan diri sendiri kan? Kita ingat orang lain enggak? Susah ya? Susah sekali. Susah sekali. Waktu itu saya lagi di kamar. Ada juga istri saya. Waduh, wah ini gempa. Ayo cepat pelan-pelan keluar. Anak saya pas lagi di rumah sakit lantai 5 lagi. Waduh gimana? Ya harus turun, memang masih muda turun sendiri pakai tangga. Tapi gimana yang di ICU? Bagaimana yang sudah berumur dirawat? Ya suster-susternya yang bantu, ayo satu-satu. Memangnya susternya belum semua turun ke bawah. Tidak ada yang bantu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita bisa memikirkan orang lain lebih dulu. Karena kecenderungan kita adalah memikirkan diri sendiri. Bukan mikirin orang lain. Itulah kecenderungan kita orang berdosa. Termasuk saya. Ketika kita belajar. Yang diperintahkan Tuhan itu adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Teresa yang mendapatkan Nobel Perdamaian, pelayanannya di Kalkuta, India yang begitu luar biasa. Setelah itu berapa hari kemudian mau diwawancari di suatu televisi di New York. Wah, jurnalisnya sudah mempersiapkan suatu pertanyaan yang semoga Teresa tidak bisa jawab nantinya.
Mengapa harus melakukan semuanya itu untuk orang-orang yang terbuang? Dan kebanyakan yang terbuang itu tidak bisa tahan hidup lama dan kebanyakan meninggal. Kenapa tidak diberikan dana yang begitu terbatas, tidak diberikan kepada orang-orang yang lebih punya potensi untuk hidup? Sudah tahu, Teresa di Kalkuta itu rumah sakit yang didirikannya sebagai penampungan itu mengambil orang-orang yang sudah sekarat, ditaruh di got, ditaruh di pembuangan sampah-sampah. Yang sudah sakit penyakit luar biasa, sekarat, diambil oleh pelayanan dari Teresa ini. Diambil. Memang mayoritas tidak tahan lama, semuanya meninggal, mayoritas. Itulah yang diingat, ini sia-sia. Dengan logika-logika. Tapi Teresa dipikirnya jurnalis ini Teresa akan ngomong dengan menggebu-gebu, akan mungkin marah atau apa. Tidak. Teresa hanya lihat orang ini. Teresa menjawab dengan penuh kelembutan mengatakan demikian. Seumur hidup orang-orang ini diperlakukan seperti binatang. Bahasa yang ada seperti anjing. Penyakit terbesar mereka adalah perasaan bahwa mereka tidak diinginkan sehingga mereka dibuang. Apakah mereka tidak berhak untuk meninggal seperti malaikat-malaikat? Itu jawaban dari Teresa. Jurnalis itu langsung mingkem, langsung tidak bisa bicara apa-apa. Orang yang mengatakan mengerti tentang nilai hidup. Apakah orang-orang ini juga tidak punya hak untuk menikmati? Dengan belayan kasih sayang, dengan mulutnya yang sudah tertutup rapat karena sudah tidak makan beberapa lama. Mulai pelan-pelan dibuka, ditaruh dengan sup hangat. Supaya bisa menikmati sup hangat. Memang tidak tahan lama, ada yang cuma 1 hari, ada yang 2 hari, paling lama 1 minggu. Karena sudah akut sekali penderitaan mereka. Saudara, kita seringkali berpikirnya logika. Menurut pengetahuan. Tapi kita tidak berpikir menurut mata Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Apa itu nilai manusia? Coba kalau saudara dan saya semua ini berpikirannya begitu. Apa itu hakikat manusia, nilai manusia di mata Tuhan? Saya ingin lakukan itu untuk sesamaku. Bukan untuk diriku saja, untuk sesamaku. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Israel, kasihilah orang miskin, orang asing, karena kamu pun dulu orang asing. Seperti dirimu sendiri. Selalu begitu. Jadi bukan egoisme, tapi mengingat dari kacamata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan sertai saudara kami semua mengerti nilai kehidupan di mata Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Nilai kehidupan itu bukan untuk kami sendiri, tapi juga untuk sesama kami. Karena ini berkaitan selalu dengan sesama kami. Jadi bukan kepada ego diri kami, tapi kepada sesama kami. Tolonglah ya Bapa, supaya dengan demikian kami sebagai umat-Mu seperti Israel boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Berkatilah ya Bapa semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgis.